Oke ya, sahabat otomotif, kita tadi di depan udah saya berikan contoh-contoh alat-alat yang digunakan untuk merakit bugi ATV, gokar. Bukan ATV ya, kalau ATV bisa beli toko, kita rakitan. Yang jelas bugi gokar ya, untuk motor langsiran sawit juga. Kita akan praktekkan bagaimana caranya pemasangan gardan, terus tata letak mesin, cara pemasangan mesinnya, terus cara pembuatan kerangkanya juga nanti kita praktekkan semuanya. Tonton YouTube saya sampai habis. Jangan lupa share, like, dan komen agar kawan-kawan yang lain tahu juga. Nah, bagi yang mau beli alatnya juga bisa langsung pesan dengan saya. Jangan takut ditipu, Mas. Yang pesan alat gini ya, bisa mesin ini, bisa mesin maju mundur. Ini mesin yang maju mundur. Terus ini gardan, dia pakai gardan Mas, kayak gini. Gardan dia ya. Karena gini, yang sering komen yang aneh-aneh, yang bohong, yang nipu tuh rata-rata di Facebook sama sama shop. Kalau memang orang-orang Facebook itu nggak tahu ya, logikanya tuh sama sekali nggak dipakai. Kalau saya itu nipu Mas, udah dipegang dari polisi dari dulu, gimana toh? Kan orangnya ngomong langsung, wajahnya kelihatan. Orang wajahnya kelihatan gini kok mau nipu ya, dipegang orang gimana toh? Kadang-kadang ininya tuh nggak dipakai kalau ngomong, kalau komen-komen ya. Aku lihat komen, waduh, kok kayak gini komen-komennya. Rata-rata orang dari Facebook tuh. Kalau nggak di Facebook, di short video tuh. Jadi dia tuh sebelum komen itu nggak dipikir dulu. Yang penting nulis gitu kan. Ya mungkin ya namanya SDM orang beda-beda ya. Jadi nggak dicek dulu videonya, dikontrol akunnya, ini akun bener apa enggak. Oke, nggak usah berpanjang lebar, kita langsung praktekkan saja. Karena nanti kalau saya udah kerja Mas, saya udah nggak bisa ngomong lagi. Jadi ini saya awal-awal aja ngomong ya, nanti udah kerja saya diem aja, pokoknya kerja aja gitu ya. Saya praktekkan semuanya, nanti itu apa tadi yang saya bicarakan, saya praktekkan semuanya ya. Lah jadi kalau udah pakai kayak gini Mas, ini udah nggak butuh lagi yang namanya kopel. Nah ini yang namanya kopel, ini kopelnya ada yang panjang, ada yang pendek. Ini yang namanya gearbox maju mundur Mas, ini juga untuk ini. Nah, tapi kalau sudah pakai mesin yang saya jual ini Mas, ini udah nggak butuh rantai panjang-panjang, udah nggak butuh apa? Udah nggak butuh lagi kopel kayak gini, udah nggak butuh gearbox maju mundur seperti ini. Nah, karena apa? Karena dia langsung seperti ini, Mas. Nih. Karena dia langsung seperti ini. Dari sini ya. Dari sini langsung dihubungkan ke dari gear motor. Jadi gardanya ini, Mas. Gardanya ini langsung bisa dipasang gear seperti ini, Mas. Lihat, Mas. Nih. Kelihatan nggak ya? Nanti saya hidupkan Mas di kedua di video kedua nanti saya hidupkan, saya rakit juga. Ini untuk permulaan dulu ya. Jadi dari ini gear motor yang depan ini Mas, coba ya, kelihatan nggak ya? Nah dari gear motor yang depan ini langsung disambungkan di sini Mas, di gardan. Nah gardan ini kebetulan ada surinya juga tuh, langsung bisa dipasang rantai nih, langsung dihubungkan. Jadi dia udah nggak perlu lagi rantai panjang-panjang, rantainya cukup 1 jengkal gitu. Terus udah nggak perlu lagi yang namanya gearbox maju mundur seperti ini, udah nggak perlu. Udah nggak perlu kopel, ini kopel Mas, nggak perlu kopel lagi seperti ini, karena mesin ini sudah bisa maju mundur. Nah kalau mesin ini nggak bisa maju mundur, memang iya butuh rantai panjang, butuh kopel ini, butuh gearbox maju mundur. Nanti di video yang lain udah ada ya cara perakitan itu apa yang pakai mesin bukan maju mundur ya. Makanya mesin yang bisa maju mundur ini Mas, ini sangat simpel. Jadi zaman dulu itu yang mesin yang bisa maju mundur kan cuma mesin mobil tuh. Karena persaingan bisnis zaman sekarang sudah ada mesin yang bisa maju mundur sendiri tanpa bantuan gearbox, tanpa kopel, tanpa rantai gitu Mas. Beda dengan bentor Mas. Kalau bentor itu kan dia pakai kopel. Dia mesinnya nggak bisa maju mundur juga tuh. Nah kalau bentor tuh kan dikasih nih Mas, nih dikasih gearbox maju mundur biar bisa mundur, biar dia tuh bisa mundur, dipasang gearbox maju mundur. Itu kalau bentor, karena mesinnya dia nggak bisa maju mundur. Kalau mesin ini bisa maju mundur, jadi nggak perlu dipasang gearbox ini, nggak perlu juga dipasang kopel gitu Mas, kayak gini. Kenapa kok rakitan bugi ATV itu harus pakai gardan?
Jadi biar enak mas. Jadi gini saya terangkan ya. Jadi fungsi gardan itu untuk memungkinkan kedua roda atau as berputar dalam kecepatan yang berbeda. Contohnya gini mas. Ya coba. Tuh. Yang ini berputar, kan yang sana enggak. Atau sana juga bisa balik. Artinya dia bisa punya putaran masing-masing. Contohnya gini mas. Kalau lagi belok ya. Kalau mobil atau motor roda 4 ya, atau bugi ATV, dia lagi belok, misalnya belok kanan. Kan ban yang ini kan nggak seberapa berputar mas, putarannya dikit banget. Sedangkan yang ban yang ini kan putarannya banyak nih. Nah kalau nggak pakai kardan, pakai as, dia akan banting-banting. Karena kan nggak pisah ini. Ini kan putarannya sama. Antara roda ini dengan ini kan putarannya sama mas. Jadi makanya dia banting-banting. Padahal sewaktu belok, yang roda yang satu harusnya nggak berputar. Yang roda sini putarannya banyak. Tapi kalau as kan dia dua-duanya rodanya mati. Jadi kalau yang kanan berputar 10 kali, yang kiri juga berputar 10 kali. Padahal ketika belok, nggak bisa begitu. Roda itu berputar masing-masing kecepatannya. Itulah fungsinya kardan agar kendaraan itu ketika belok itu terjadi stabil. Nggak banting-banting, nggak ngesot-ngesot. Itu mas, makanya harus pakai kardan. Dan ini juga murah mas kardannya, saya jual murah banget ini. Ban-ban lengkap ya. Rantai-rantai. Nanti habis ini part keduanya kita apa? Kita buat kerangkanya ya, cara pembuatan kerangkanya ya. Kita sekarang ngobrol teknis dulu mas. Karena teknisnya harus tahu dulu mas dalam perakitan tuh. Kalau teknisnya nggak tahu ya repot juga mas. Kalau teknisnya, pertama teknisnya harus tahu dulu. Kayak misalnya kayak gini, jarak rantai. Dudukan mesin seberapa tingginya. Nah ini ya coba diperhatikan teknisnya dulu, nanti baru praktekkan ya. Dudukan rantai ini kira-kira tingginya dengan dudukan mesin ya, dudukan rantai maaf. Dudukan mesin ini kira-kira tuh tingginya yang ideal ini sekitar ini 4 cm tambahnya 6 cm mas. 6 cm ideal. Kalau ini di bawahkan nanti dia ini. Nah, dia apa bentur ini mas. Nanti dia nandok apa sih ya? Benturan dengan ini. Ketemu dengan ini dia. Makanya ini dibuat agak tinggi, sekitar 6 cm. Kalau jarak sini ke sini, ini tergantung asnya sih, mau pakai as yang berapa. Kalau asnya 1 meter ya 1 meter, sini mas. Sini. Kalau asnya 90 cm ya 90 cm gitu. Dan ini mesin bisa maju mundur sekalian ya. Jadi nggak repot-repot lagi ya. Ini velg. Ini sangat enak ini. Ini bannya sudah tubeless. Udah nggak perlu ban dalam lagi mas. Ini. Jadi langsung dipasang jadi. Nggak repot-repot. Seperti ini. Oke ya. Kita udah bisa pahami ya. Buat kawan-kawan ya. Untuk mesin belum saya terangkan ya. Ini mesin 125 cc. Ini kondisinya baru. Mesin 4 tak 125 cc. Nanti ada yang tanya tuh. Mas, mereknya merek apa? Mereknya Honda apa Yamaha apa gitu. Ini mesin nggak ada mereknya mas. Saya terangkan ya, yang namanya mesin Honda atau mesin Supra itu nempelnya pada motor Supra. Nggak ada dijual terpisah gitu mesinnya sendiri gitu nggak ada mas. Terus misalnya mesin Yamaha yang nempelnya pada Yamaha, mesin Tiger nempelnya pada motor Tiger. Nggak ada orang jualan mesin Tiger tuh nggak ada mas. Ini mesin ini nggak ada mereknya, ini mesin pengganti. Tapi ini persamaannya dengan Supra atau Grand. Jadi ini karburatornya dia pakai Grand. Dalam-dalamnya kayak Supra gitu mas. Ya. Dari luarnya kelihatan sih bentuk-bentuknya. Oke ya, buat kawan-kawan, salam, love you.